Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah filsafat dan sejarah psikologi bersama aku, Aina Najmara. Kali ini kita akan membahas mengenai gerakan-gerakan dalam psikologi. Gerakan pertama adalah positive psychology. Selama 50 tahun terakhir, psikologi berkonsentrasi pada pendefinisian dan penggolongan gangguan mental manusia dan melupakan kemungkinan untuk dapat mengembangkan kekuatan atau potensi yang dimiliki manusia. Berakar pada aliran psikologi humanistik Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Erich Fromm, muncullah psikologi positif yang dipelopori oleh Martin Seligman. Menurut Seligman, psikologi bukan hanya studi tentang kelemahan dan kerusakan, tetapi juga studi tentang kekuatan dan keutamaan. Treatment tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memelihara apa yang terbaik dalam diri kita. Jadi, pada intinya, psikologi positif adalah aliran yang mengedepankan penelitian mengenai kekuatan dan keutamaan yang dimiliki oleh manusia. Tokoh-tokoh dalam positive psychology adalah Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Ed Diener, Kathleen Hall Jameson, Chris Peterson, dan George Vaillant. Positive psychology memiliki 5 misi. Yang pertama, menciptakan budaya yang fokus pada kekuatan karakter. Kedua, memberdayakan individu, kelompok, dan organisasi. Ketiga, memberi pengalaman baru dan inspiratif bagi orang dalam menjalani kehidupannya. Keempat, mengapresiasi dan memperluas apa yang baik pada individu, kelompok, dan institusi. Dan yang kelima, menekankan keberhasilan dan kekuatan sebagai metode untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan komunitas atau institusi. Terdapat 3 hal dasar dalam psikologi positif. Yang pertama adalah positive character. Positive character terdiri dari wisdom and knowledge, courage, love and humanity, justice, temperance, spirituality, and transcendence. Positive character diketuai oleh Mihaly Csikszentmihalyi bersama Chris Peterson dan George Vaillant. Selanjutnya, positive institution terdiri dari pembangunan nilai-nilai sipil, keluarga yang sehat, dan masyarakat yang positif. Positive institution diketuai oleh Kathleen Hall Jameson. Lalu yang terakhir yaitu positive emotion yang terdiri dari optimisme, harapan, tawa, pleasure, gratification, dan keyakinan. Positive emotion ini berada pada subjective level dan diketuai oleh Ed Diener. Setelah positive psychology, juga terdapat psikologi naratif, yaitu sebuah sudut pandang atau sikap dalam psikologi yang berkaitan dengan sifat cerita dalam perilaku manusia. Ia merupakan studi tentang bagaimana manusia membangun cerita untuk memaknai pengalamannya. Menurut pendekatan ini, perilaku manusia digerakkan oleh cerita yang dibuatnya. Tujuan dari psikologi naratif adalah untuk mengkaji bagaimana manusia berurusan dengan pengalaman melalui kegiatan membangun cerita dan mendengarkan cerita orang lain. Kekhususan psikologi naratif terletak pada kajian tentang bagaimana cerita-cerita membentuk diri dan kepribadian seseorang yang pada akhirnya membentuk hidupnya. Psikologi naratif memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, makna atau meaning merupakan dasar dari pemahaman terhadap tindakan manusia. Yang kedua, pemahaman terhadap tindakan adalah pemaknaan mengenai bagaimana individu mengonstruksi makna. Yang ketiga, manusia adalah partisipan atau unsur yang aktif dalam sistem kebudayaan simbolik. Keempat, terdapat keterkaitan esensial dan mendasar antara pengalaman diri, temporalitas, hubungan dengan orang lain, dan moralitas. Dan yang terakhir, aktivitas dan pengalaman manusia dipenuhi dengan makna atau cerita daripada argumen logis atau formulasi valid. Dasar dari psikologi naratif. Brunner pada tahun 1986 mengemukakan 2 jenis inteligensi dasar atau modes of cognitive functioning. Mode pertama adalah mode paradigmatik, yaitu berpikir adalah menyusun proposisi-proposisi secara terstruktur sehingga terhubung secara logis. Contohnya melalui deduksi atau silogisme.
Kemudian, mode naratif, yaitu memadukan objek dan membangun hubungan antar objek menjadi cerita. Pemahaman yang didasarkan pada urutan waktu atau sequential, dan berikut adalah fungsi dari mode naratif, yaitu memberikan makna kepada tindakan manusia, memperentarai budaya dengan keyakinan, hasrat dan harapan individu, memungkinkan individu untuk memahami peristiwa yang mengancam, dan meleluasakan individu untuk mengeksplorasi bagaimana benda-benda bisa beragam dan berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai critical psychology, yaitu aliran psikologi yang berusaha mengungkap dan menganalisis dasar-dasar politik dan budaya dari teori dan praktik psikologi arus utama. Tujuannya adalah mengubah psikologi kontemporer dan masyarakat atas nama individu dan komunitas secara umum dan kelompok tertindas secara khusus. Mencoba menerapkan pemahaman psikologis dengan cara yang lebih progresif, memberi penekanan pada implikasi moral, sosial, dan politis dari riset dan praktik psikologi. Mendorong agar psikologi fokus pada subjektivitas dan intersubjektivitas, mengkritik filsafat dan teori dalam psikologi. Salah satu penganut critical psychology adalah feminist psychology yang bersifat politis. Aliran ini menempatkan nilai yang tinggi pada perempuan dan mengakui perempuan berharga untuk dikaji secara tersendiri. Aliran ini juga mengakui kebutuhan untuk perubahan sosial atas nama perempuan. Selanjutnya adalah social constructionism, yaitu teori pengetahuan yang meneliti perkembangan pemahaman bersama yang dibangun di dunia, menggunakan pendekatan yang memandang bahwa manusia merupakan hasil konstruksi bersama dalam masyarakat. Tokohnya adalah Kenneth J. Gergen dan Mary M. Jurgen. Memiliki tujuan yaitu memahami sifat realitas yang selalu berubah sejalan dengan interaksi dan perkembangan kehidupan sosial. Selanjutnya, memiliki asumsi bahwa pemahaman, signifikansi, dan makna yang dimiliki oleh individu tidak dikembangkan secara terpisah dalam diri individu, melainkan berkembang dalam koordinasi dengan manusia lain. Unsur penting dari social constructionism adalah asumsi bahwa manusia merasionalisasi pengalaman mereka dengan menciptakan model dunia sosial dan fungsinya. Bahasa adalah sistem yang paling penting bagi manusia untuk membentuk realitas. Paradigma dari social constructionism adalah kepercayaan pada multiplisitas atau kemajemukan, lalu realitas yang beragam sama-sama valid, yang bersifat subjektif dan hasil konstruksi sosial. Tujuannya adalah memahami pengalaman hidup dan menggunakan prinsip ketidakpastian. Sampai sini dulu, terima kasih telah menonton dan selamat belajar.